Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Mulia Pratama dari kelas C6 dengan NIM 101244162 di jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis dari 3 kasus dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Nah, masuk ke kasus pertama, yaitu fenomena quiet quitting di perusahaan startup. Fenomena ini terjadi karena adanya layoff atau pengurangan karyawan yang akhirnya membuat karyawan yang tersisa merasa tidak aman secara psikologis. Dampaknya mereka hanya bekerja sepenuhnya saja. Kalau dilihat dari sisi komunikasi, ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama, kurangnya transparansi dari manajemen. Karyawan jadi merasa tidak tahu kondisi perusahaan yang seharusnya. Yang kedua, muncul rasa tidak percaya diri karena komunikasi yang terjadi cenderung kaku dan penuh prasangka. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan. Jika saya berada di posisi manajer komunikasi, saya akan menggunakan pendekatan persuasif dengan prinsip etos, logos, dan pathos. Etos yaitu membangun kepercayaan dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Sedangkan logos yaitu menjelaskan kondisi perusahaan dengan data yang jelas. Dan yang terakhir pathos yang menunjukkan terhadap empati kondisi karyawan supaya mereka merasa dihargai. Selanjutnya, kasus kedua tentang konflik antar generasi dalam transportasi digital perbankan. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan cara komunikasi antara generasi senior dan Gen Z. Nah, generasi senior terbiasa dengan komunikasi formal, sedangkan Gen Z lebih suka komunikasi cepat melalui aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Sumber konfliknya bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama dari sisi manusia, yaitu perbedaan kebiasaan, cara berpikir dan gaya kerja. Kedua dari sisi komunikasi atau sisi media komunikasi, yaitu perbedaan pilihan saluran komunikasi. Nah, jika dilihat menggunakan konsep Johari window, kedua kelompok ini sebenarnya memiliki area buta. Nah, kenapa? Artinya mereka tidak menyadari bagaimana perilaku mereka dilihat oleh orang lain. Contohnya Gen Z mungkin tidak sadar dianggap kurang sopan, sementara generasi senior tidak sadar dianggap terlalu lambat. Untuk mengatasi konflik ini, menurut saya strategi yang paling tepat adalah kolaborasi. Nah, kenapa? Karena dengan kolaborasi, kedua pihak bisa saling memahami dan saling melengkapi, bukan saling menyalahkan. Itu. Masuk ke kasus ketiga, yaitu tentang etika persuasi pada key opinion leader atau influencer di media sosial. Saat ini influencer yang mempromosikan produk yang tidak jelas, bahkan sampai investasi bodong dengan teknik persuasi yang kuat. Di sini penting untuk membedakan antara persuasi dan manipulasi. Persuasi adalah mempengaruhi orang lain dengan informasi yang benar, sedangkan manipulasi adalah mempengaruhi dengan cara yang menyesatkan. Nah, pelanggaran etika ini terjadi ketika influencer menggunakan emosi untuk meyakinkan orang, tapi tidak didukung oleh fakta yang benar-benar nyata. Jika saya diminta membuat kampanye tandingan, saya akan menggunakan prinsip dari Cialdini. Pertama, social proof dengan menunjukkan contoh nyata korban agar masyarakat lebih sadar. Kedua, authority dengan melibatkan ahli atau pihak yang terpercaya. Dan ketiga, scarcity, yaitu menekankan bahwa kesempatan untuk menghindari risiko itu penting dan tidak boleh diabaikan. Nah, sebagai kesimpulan, dari ketiga kasus tersebut, ini bisa dilihat bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Masalah komunikasi yang sering muncul karena kurangnya keterbukaan, perbedaan cara pandang, dan juga kurangnya empati. Menurut saya, komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga bagaimana kita bisa memahami orang lain dan menjaga kepercayaan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.